your recording? How are you? Good? Okay. Have a seat. Okay, okay. Yeah, the topic is talking Which radio station is that again? Pura Pura FM. Huh? No. I've never heard of it before. Wow, just new. It's okay. It's okay. Yeah, yeah. We begin in this one already. Carol Yao. Yeah, that's my name. Okay. I told you. All right. So you're going to interview me. Yeah, something like that. Okay. You're working for a radio station, but you're bringing your My camera. boss want me to do this lah. I'm not sure. Oh, Yeah, I see. that's what they said. So just follow. Okay. You can put your camera down. I'm a bit nervous in front of your camera. Nothing. Okay. All right. Yeah. Okay. Yeah, I'm a big nervous. Have a seat. Have a seat. My first assignment is this. I see. Yeah. Just started. Okay. Sure. No problem. We basically we just started. We got few stuff only. All right. You Really? never heard that? No, never heard of that I before. never heard that. Yeah. But then again, I don't really listen to radio much. I mean, Oh. you know, oh, nowadays oh. everything is just WhatsApp and YouTube and True, Facebook stuff. Yeah. true, But it's true. good for you Yeah, to nowadays. be involved in this line of information. Yeah. I mean, Yeah, I believe try to- some people out lot there of still listening to competition. radio, especially people True. in the rural The district district. where internet lines are kampung. still a bit difficult. True. Okay, let's Sorry, get down to it. And we'll be talking in Malay, are we? Wow. You said you'll be talking in Malay Malay. on the telephone. Malay. Yeah, okay, no problem. I can give interview both in English and in Malay. Good. Excellent. All right. Excellent, doctor. Let's get to it. Yeah, that's Okay, fine. yeah. Your camera Oh, there is thank you, okay. thank you. Okay. And the way we're gonna do this is I'm gonna ask you Yeah. a question, and then you'll answer dalam bahasa Melayu. Ya. Jadi mau cakap Melayu lah nih. Boleh bah kalau kau. Thank you, doctor. Okay, and then Okay, nanti kau tanya sajalah dalam bahasa Malaysia dan saya akan terangkan dalam bahasa Malaysia juga. Sure. Or if you prefer to ask in English also I can answer still in bahasa Malaysia. Okay, I'll ask I'll Malay. answer in bahasa Malaysia Sabah though. Okay. So people can understand better Sure. rather than in some complex and difficult to True. understand True. proper bahasa Malaysia. Yes, as long as people understand in Sabah. Sure, no sure, problem. Okay, shall we start? I'm ready whenever you are. Okay, first question. Yeah, I remove my mask so that Sure. your recording Oh. be better lah. Sure. Can hear Yeah, the we voice don't need the mask. projection better. We are 1 meter away from each other. Okay, Alright. Okay. no problem. So you prepared already, huh? Yeah, I've already made some research. I Good. Excellent. wrote something here. Alright. Mhm. Question number 1. Bulan Okay. November khasnya today 19 November Hari Kesehatan Kesedaran Lelaki. Tolong terangkan dengan terperinci. Ya, bulan November ini merupakan bulan kesedaran kesehatan lelaki di seluruh dunia dan juga sama-sama diterima di Malaysia, di mana Kementerian Kesehatan Malaysia juga menggunakan peluang ini pada bulan 11 ini untuk memberi kesedaran kepada semua rakyat Malaysia bahwa bulan 11 terutama sekali pada hari ini yaitu 19 hari bulan 11 sebagai hari kesedaran kesehatan sedunia untuk lelaki. Dan tujuan utama kita merayakan hari ini adalah karena kita mau menghargai semua para lelaki di dunia ini terhadap kerja mereka selalunya sebagai seorang ketua keluarga dan juga sebagai seorang yang mencari rezeki kepada keluarga mereka. Jadi kita rayakan hari ini atau kita ingati hari ini sebagai hari untuk memperingati mereka dan juga hari untuk menyadarkan mereka bahwa pihak lelaki mempunyai masalah kesehatan tertentu yang perlu diberi perhatian.
Dan salah satu masalah kesehatan tersebut adalah berkaitan dengan mental ataupun kesehatan mental atau mental problems lah kalau dalam bahasa Inggris. Dan masalah yang sering dihadapi atau sering dikaitkan dengan lelaki yang kita baca selalu di surat kabar adalah masalah kesehatan mental berkaitan dengan depression ataupun kemurungan. Depression ini boleh berlaku kepada lelaki dan perempuan, bahkan lagi ramai perempuan yang kena penyakit kemurungan ini berbandingan lelaki, tetapi situasinya agak unik bagi lelaki karena lelaki selalunya ada sifat ego dan macho yang coba menyembunyikan penyakit ini atau masalah ini, sehingga kan dokter pun susah mau kenal pasti, orang sekeliling pun susah mau kenal pasti dia ada kemurungan, sehinggalah sudah terlambat. Terlambat maksudnya dia sudah mengakhiri hidup dia sendiri dengan cara dia sendiri yang selalunya kita panggil sebagai bunuh diri. Dan malangnya kalau lelaki bunuh diri, dia akan terus buat hal yang bahaya. Bahaya maksudnya yang selalunya akan berjaya untuk membunuh diri dialah. Berbanding dengan perempuan mungkin akan buat sesuatu tindakan mencoba bunuh diri yang kadang-kadang tidak berjaya ataupun masih boleh diberhentikan oleh pihak-pihak tertentu. Sementara lelaki pula mereka mengambil tindakan yang drastik, contohnya menggantung diri terus atau menembak diri terus atau melibatkan diri dalam kemalangan kereta, motosikal dan sebagainya, sehingga mereka berjaya melaksanakan bunuh diri tersebut dan menyebabkan lelaki ini lebih ramai yang meninggal disebabkan bunuh diri berbanding dengan perempuan. Dan itu yang kita agak risau, dan statistik menunjukkan ramai yang meninggal bunuh diri ini adalah dari pihak lelaki. Dan itu yang kita tahu dengan 100% bahwa dia bunuh diri. Mungkin banyak lagi case yang kita tidak tahu, mereka membunuh diri secara tersembunyi. Tersembunyi artinya suicide by something else. Kadang-kadang diorang buat hal yang bahaya, contohnya mungkin terlibat dalam kemalangan kereta, kita tidak tahu, mungkin diorang sengaja, kita tidak tahu. Yang kita tahu, diorang meninggal selepas kemalangan kereta dan kita hanya anggap dia sebagai kemalangan biasa-biasa. But nobody knows, tiada siapa yang tahu, mungkin dia telah plan semua itu sebelum ini dan dia telah melibatkan diri dia dalam kemalangan kereta menyebabkan dia meninggal. Dan hal-hal lain lagi, mungkin jatuh dari suatu tempat, termakan sesuatu, terminum sesuatu yang kita tidak terpikir bahwa dia adalah bunuh diri, tapi sebenarnya dia adalah bunuh diri yang telah berjaya dilaksanakan oleh pihak lelaki tersebut. So, masalah mental ini sangat unik dan sangat complicated bagi seorang lelaki. Thank you. Okay, now next question, soalan seterusnya, apakah tanda-tanda yang biasa untuk kemurungan atau depression ini? Ya. Oke. Untuk tanda-tanda kemurungan ini secara amnya lebih kurang sama bagi lelaki dan perempuan jika kita melihat kepada kriteria tertentu. Kalau melihat kepada buku panduan diagnosa kemurungan yang dikeluarkan oleh buku dipanggil DSM-5, ada 8 kriteria yang mesti kita tengok lah. Dan sekurang-kurangnya seseorang yang ada kemurungan itu dia mesti ada 5 daripada kriteria kemurungan itu yang dia alami sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Dan cara kita lihat adalah sekurang-kurangnya dia ada salah satu daripada tanda major itu dan ada 4 yang lain ataupun mencukupi 5 untuk dia layak dipanggil ada kemurungan ataupun depression.
tanda yang paling pertama adalah yang sentiasa sedih, sentiasa murung, sentiasa kelihatan sedih sepanjang hari pada kebanyakan hari selama 2 minggu itu. Kita tengok dia sedih saja. Most of the time, most of the days dia sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kehilangan keseronokan terhadap perkara-perkara yang sebelum ini sebenarnya dia suka. Dia seronok. Tapi tiba-tiba sekarang dia tidak seronok, dia tidak suka sudah itu buat itu hal, itu perkara dan itu barang. Topik yang selalunya dia seronok, tiba-tiba dia tidak seronok. Dan kalau ini berlarutan selama 2 minggu dan berlaku hampir setiap hari, itu pun adalah satu tanda kemurungan juga. Ini benar untuk lelaki dan perempuan. So, 2 ini merupakan yang kita bilang tanda utama, tanda major. Yang pertama, sentiasa sedih. Yang kedua, kurang keseronokan, keterujaan terhadap perkara-perkara yang sebelum ini sangat menyeronokkan bagi dia. Kemudian 6 yang lain itu kita bilang minor, yang mesti dia ada juga. Sekurang-kurangnya 3 atau 4 lagi untuk mencukupi 5. Dan mesti ada salah satu daripada 2 yang tadi. Mesti ada salah satu daripada 2 yang tadi. Baru kita katakan dia sebagai kemurungan. Yang seterusnya adalah dia ada hilang berat badan atau hilang selera. Ini yang ketiga. Hilang berat badan atau hilang selera makan. Tetapi boleh juga berlaku terbalik. Tiba-tiba dia naik berat badan atau tiba-tiba dia bertambah selera makan. Nah, ini kriteria yang ketiga. Kriteria yang keempat, tiba-tiba pergerakan dia jadi slow. Dia macam tiada tenaga. Macam dia tiada keupayaan untuk bergerak. Dan daya fikir dia pun jadi lemah. Tiba-tiba kita tanya sesuatu, pelan-pelan dia jawab. Ini yang kita bilang kurang pergerakan. Jadi slow. Slow pergerakan, slow berpikir juga. Kalau kau tanya dia diam saja gitu. Nggak tahu. Dia bergerak pun macam itu. Semua jadi slow. Semua pergerakan dia jadi slow. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah sama juga dia terasa penat saja. Terasa penat, tidak bermaya, tiada tenaga, tiada semangat untuk meneruskan hidup. Kadang-kadang dia boleh komplain sama orang sekeliling dia bilang, kenapa ini penat saja. Jumpa dokter pun kadang-kadang itu juga dia punya komplain. Saya penat saja dokter, tiada tenaga, tidak tahu akan apa ini, ada penyakit ke apa. Dia salah satu tanda juga kemurungan. Kalau sentiasa penat, sentiasa tiada tenaga, tanpa kita dapat terangkan dengan logik kenapa dia tiada tenaga. Kita sudah buat pemeriksaan kesehatan sebagainya, semua oke, tapi dia rasa penat saja tiada tenaga. Itu pun salah satu tanda juga. Itu yang kelima. Yang keenam, rasa tidak berharga diri. Selalu menyalahkan diri sendiri. Selalu cakap bilang, tiada guna sudah ini mau hidup, tiada guna sudah saya sama kau. Saya menyusahkan kau saja ini. Kalau balik-balik cakap macam itu pun salah satu tanda kemurungan juga. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah dia punya cara berpikir itu jadi tidak ketentuan, kita bilang. Dia tidak cepat buat keputusan. Dia hilang fokus, hilang konsentrasi. Kita tanya dia, mau pergi ke tidak tengok wayang malam ini? Tidak tahu lah ini. Mau makan apa malam nih? Apa saja kau mau masak pun boleh bah. Macam ini satu tanda kemurungan juga. Kalau sebelum ini dia cepat berpikir, tengok wayang. Malam ini tengok wayang, pukul 8 tengok wayang, kita tengok The Wind of Change. Lepas ini tiba-tiba tengok wayang ni malam. Tahu lah mau tidur rumah kali ini. Macam malas ya. Boleh juga tengok wayang, mau tengok wayang apa? Semua pun boring tu wayang. Artinya dia hilang fokus, hilang keupayaan membuat keputusan, hilang
daya pikir kita bilang. Nah, itu tanda yang ke-7. Tanda yang ke-8 yang terakhir ini yang agak bahayalah, sudah saya cakap tadi. Yang ke-8 adalah sentiasa pikir pasal bunuh diri. Sentiasa plan mau bunuh diri. Sentiasa berpikiran bahwa lagi bagus mati. Sebab macam saya cakap tadi lah, dia bilang tiada guna sudah hidup ini, bagus mati. Lepas itu bukan setakat pikir bagus mati saja, tapi pandai mau plan sudah. Oh, saya pergi lompat sana, tapi sebelum saya lompat saya tulis surat dulu bilang bye-bye sama si Anu. Saya jual dulu barang-barang saya dan sebagainya. Saya tutup akun saya dulu dan sebagainya. Pelan-pelan dia kasih selesai dia punya dia punya masalah dunia. Lepas itu dia bilang lepas itu mau pergi bunuh diri, mau pergi lompat depan kereta, mau lompat atas bangunan, mau pergi putung tangan ke, tabak jantung ke, dan sebagainya. Dia ada plan sudah. Itu tanda yang ke-8. So kalau ada 5 tanda daripada 8 ini, dan salah satunya adalah yang utama itu, yaitu sentiasa sedih dan sentiasa tiada semangat, tiada keminatan terhadap perkara yang sebelum ini dia minat, itulah dia sudah ada kemurungan. Quite long list of tanda-tanda. Yeah, it's a bit long, but yeah, you can edit it if you want. Sound very complicated also lah, all the tanda-tanda. Ya, memang complicated lah. Most of the time doctors also having difficulties to diagnose depression. I don't think. Exactly. Most people don't talk about it. Sometimes we need to get the history from the family members also lah, because as you can see, all the 8 symptoms just now, they don't necessarily provide voluntarily all that information. So you have to ask the carers or somebody around them, especially somebody who suspect that they have depression, and you can ask them whether you've seen this and you've seen that in their life. So it really helps. Yeah. Can you talk about treatment? I don't really handle depression in my clinic. I usually refer them to psychiatrists. As you know, I'm a general practitioner only. So if I diagnose them with depression, I usually will refer them to psychiatrists. You refer them to hospital lah. Oke, soalan seterusnya. Ya dokter. Oke. Soalan seterusnya. Apakah yang uniknya kemurungan atau depression ini untuk kaum lelaki? Ya, bagi lelaki memang agak unik. Tanda-tanda yang saya cakap tadi itu selalunya kita lihat bagi lelaki dan perempuan lah yang secara am. Tetapi bagi lelaki, kita sebagai dokter dan juga orang awam ataupun orang yang menjaga seseorang dari segi perasaan kena tahu bahwa lelaki ini agak unik tanda-tanda kemurungannya. Selain daripada yang sudah saya sebut tadi, ada 5 perkara yang perlu kita ambil perhatian juga bagi seorang lelaki. Mungkin dia tiada tanda-tanda 8 tadi yang saya cakap. Mungkin dia tiada tanda tersebut. Tapi kalau dia ada 5 tanda ini yang saya akan terangkan sebentar lagi. Kalau dia ada 5 ini, maka kita perlu siasat yang 8 gitu. Okay, so that's the way you approach this. Ter-English pula. Jadi saya terangkan satu persatu. Yang pertama sekali, lelaki ini kalau dia murung, kadang-kadang kemurungan itu dia sembunyikan, depression itu dia sembunyikan sedapat yang mungkin karena sifat egonya. Dia ini ego, lelaki ini ego. Dia tidak mau kasih tahu yang dia ada masalah. Dia tidak mau orang lain nampak dia ada masalah. Sentiasa mau kelihatan tagap, mantap, dan in control. Tetapi kalau dia asik, nomor 1 tetapi kalau dia asik komplain sakit saja, sakit secara fisikal. Contohnya sakit kepala saja, sakit belakang saja, sakit kaki saja, sakit dada saja. Sudah balik-balik jumpa dokter. Dokter berhabis siasat, ambil darah, X-ray sini sana. Tidak dia jumpa apa puncak penyakit, tapi dia tetap sakit kepala, sakit belakang, sakit bahu, sebenarnya something sakit lah semua.
Itu pun mungkin salah satu tanda kemurungan, depression yang dia coba sembunyikan sehingga menyebabkan kemurungan itu muncul di dalam tanda yang lain. Physical pain, nomor 1. Yang nomor 2, perubahan emosi yang ketara. Perubahan emosi yang ketara ini selalunya adalah dari segi kemarahan. Tiba-tiba marah-marah tidak tentu pasal, outburst of anger. Kalau lelaki tiba-tiba marah-marah aja, sikit-sikit marah sini, sikit-sikit marah sana, sikit-sikit mau tampar budak, sikit-sikit mau pukul bini. Salah satu tanda kemurungan, depression juga. Dia coba sembunyikan kemarahan, kemurungan dia itu dengan cara melampiaskan sifat marahnya, kasih keluar sifat marah dia, ataupun dia lost control, dia punya kebolehan mengontrol marah sebelum ini. So, itu nomor 2. Outburst of irrational emotional activities. Selalunya kemarahan, tapi juga boleh berlaku emosi lain seperti jealous, tiba-tiba terlampau jealous, ataupun over control, tiba-tiba over control. Ini lebih kepada dalam perhubungan laki bini, boyfriend girlfriend, ataupun tiba-tiba totally the opposite, bukan jealous terus tidak peduli, biarlah dia bilang terus tidak peduli bini, tidak peduli girlfriend, tidak peduli anak dan sebagainya. Ini pun kita bilang perubahan emosi yang mendadak yang mungkin disebabkan oleh kemurungan, depression. Itu yang kedua. Yang ketiga, tiba-tiba suka bersendiri. Tiba-tiba suka bersendiri, kadang-kadang, bukan lagi kadang-kadang, tapi selalunya dia bersendiri dengan cara menyibukkan diri dengan kerja dia, dengan career dia. Selalu lewat balik malam, ataupun langsung tidak balik, tinggal di tempat kerja saja dan sebagainya. Menyendiri. Itu pun salah satu tanda kemurungan juga. Ataupun tiba-tiba dia suka hiking, jalan pergi hiking, pergi jogging seturang-seturang, pergi main basikal seturang-seturang. Berhati-hati dengan lelaki yang seperti ini karena mungkin ada tanda-tanda kemurungan. Kita akan siasat semada dia ada itu 8 tanda tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, tiba-tiba suka melibatkan diri dalam aktiviti yang bahaya ataupun risky behavior. Yang bahaya, risky behavior ini tiba-tiba berhabis menigup. Sebelum ini tidak menigup, tiba-tiba menigup. Itu risiko, itu tabiat yang bahaya juga, menigup. Ataupun tiba-tiba terlampau suka aramaiti, tiba-tiba minum sini, minum sana. Alkoholisme pun salah satu cara lelaki menyembunyikan kemurungan dia. Tapi semua ini kita kan paham lah, dia mesti kita banding keadaan dia sebelum ini. Kalau dari dulu dia memang kuat minum, itu lain cerita lah. Kalau sebelum ini dia bagus, kontrol sejak minum, dia tiba-tiba the last 2 week, the last 1 month berhabis minum dan sebagainya. Itu mungkin salah satu tanda kemurungan juga. Dan bukan minum, merokok saja, tiba-tiba pandai ambil sabu ataupun obat-obatan untuk kasih kuat badan atau kasih tahan mengantuk. Apa saja jenis obat lah, apa saja yang obat dianggap bahaya, itu pun salah satu tanda bahwa dia coba menyembunyikan sesuatu. Dan bukan itu saja, risk behavior ini termasuk juga sexual adventure. Tiba-tiba pandai pergi, apa kita bilang, mengurat sama perempuan, tidur sama perempuan sini sana, pergi jumpa pelacur dan sebagainya. Semua ini adalah risk-taking behavior yang dia coba laksanakan untuk mengisi sesuatu yang kosong di dalam hidup dia. Mengisi sesuatu yang sudah menyedihkan di dalam hidup dia. Dia coba kasih gembira badan dia dengan perbuatan-perbuatan risk-taking behavior yang seperti itu. Dan jangan juga lupa aktiviti-aktiviti seperti tiba-tiba suka lomba kereta laju contohnya. Lomba motosikal laju, ataupun aktiviti basikal lompat sini sana, ataupun aktiviti naik gunung, diving, skydiving lah, parachuting here and there lah, semua yang risky behavior lah. Kalau sebelum ini dia paling penakut, tiba-tiba dia buat semua itu, careful. It could be mungkin cara dia menyembunyikan sesuatu dalam diri dia, ataupun cara dia coba menaikkan adrenalin dalam badan dia untuk melindungi ataupun
menghilangkan perasaan sedih dan murung dia itu. Itu yang keempat. Yang kelima ini, sebelum itu yang dalam case yang keempat itu saya kena sentuh satu perkara lah. Yang kita bilang tiba-tiba dia, tadi saya cakap bilang sexual adventure, tapi dia boleh berlaku di opposite juga. Tiba-tiba dia hilang keminatan berhubungan seks lelaki. Lelaki ini kita tahu dia kalau seks sentiasa on, tapi tiba-tiba tidak minat seks sudah buat hubungan seks, itu pun salah satu tanda kemurungan. Jadi istri-istri perempuan, kalau laki kamu tiba-tiba tidak berminat dengan seks, something wrong, something very wrong. Investigate. Yang terakhir ini agak sedih saya mau cakap, karena mungkin ramai yang akan misunderstood lah, yang mungkin tidak akan paham. Yang kelima ini yang tiba-tiba dia melupakan hal duniawi. Tiba-tiba dia tidak mau buat apa-apa yang berkaitan dengan dunia. Artinya dia mau jadi holy sudah. Tiba-tiba rajin pergi sembahyang, rajin pergi gereja, rajin pergi masjid, surau lah kalau yang beragama muslim. Dan tiba-tiba mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya. Oh, ini cantik, ini alasan bagus, tapi be careful. It may be a way of, mungkin dia salah satu cara untuk menutup kesedihan dia, menutup kemurungan, depression dia. Jadi sangat penting untuk kita lihat perubahan yang mendadak ini. Tiba-tiba dia tidak berminat, sudah keluar sama kawan-kawan, tidak berminat, sudah pergi minum-minum beramah mesra, tidak minat, sudah pergi membawang-bawang, tidak minat, sudah buat benda yang sebelum ini sangat dia suka, tiba-tiba dia jadi holy, mendekatkan diri kepada Tuhan, sembahyang saja dan sebagainya. Tiba-tiba mati lepas itu. Orang semua gembira lah. Oh, dia mati, selepas bertobat dia mati, masuk surga. But it could be dia punya cara untuk mengakhiri segala-galanya, untuk melupakan segalanya. So this is very sad, very controversial. Tetapi dia adalah satu cara juga lelaki menunjukkan cara kemurungan dia. Nah, ini yang saya perhati juga, sekurang-kurangnya sudah ada 2-3 case yang saya lihat dalam 2-3 tahun yang kebelakangan ini, di mana seorang lelaki dulu yang very outgoing, pesakit saya lah. Dan tiba-tiba satu hari dia datang di klinik bilang, oh dokter saya tidak minat sudah benda-benda macam tu. Kutur baik tu, dia bilang, this is the right word. Lelaki ini cakap sama saya. Kutur baik tu, saya tidak suka sudah. Dia tidak suka sudah. Then dia stop coming, tidak datang sudah di klinik. And then beberapa bulan selepas itu, lebih kurang 6 bulan selepas itu, saya dengar sudah meninggal karena sakit jantung. Walaupun kita pikir bahwa sakit jantung itu bukan bunuh diri, tapi sakit jantung adalah juga menyerang kepada orang yang sentiasa sedih, tiada bersemangat, sentiasa tertekan, sentiasa down. So, be careful. Berhati-hati dengan seorang lelaki yang tiba-tiba menjadi holy. Mungkin depression, kena siasat. Di orang adakah tidak, itu 8 tanda-tanda yang saya cakap tadi. Oke, so itu paling penting lah. 5 poin penting kalau lelaki menghadapi kemurungan atau depresi. Saya ulang lagi secara ringkas. 1, physical pain, sentiasa sakit kepala sini sana. Yang kedua, perubahan emosi, tiba-tiba jadi marah, tiba-tiba jadi jealous, tiba-tiba tidak peduli. Yang ketiga, suka bersendiri ataupun suka menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga dia tersendiri. Yang keempat, suka buat benda-benda yang bahaya sangat. Sebelum ini dia tidak suka buat barang itu, sekarang tiba-tiba dia suka buat dan bahaya. Itu yang keempat. Yang kelima, tiba-tiba dia jadi holy. Tiba-tiba dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Interesting, doctor. Especially number 5. Okay. Yeah, sad, man. Yeah. I've seen that in my life. How about treatment, doctor? Yeah, I don't think I'll be qualified enough to talk about the treatment.
It's a very complicated subject for I depression. can see. I can see. The one probably you have to look for psychiatrists to answer. How about yourself, Doc? Yeah, You as a man. myself. Oh, thank you for asking that question. Myself ya the macam semua saya ada tahu. You're very cheeky. Ya, nomor satu physical pain. Well, honestly, I don't have physical pain at the moment. No, I'm okay with number one. Number two, no, I don't have perubahan emosi, marah-marah, jealous, tidak peduli in all this. No, I don't have that. Honestly, no. Yang nomor tiga, suka bersendiri. Yes, the one I have, but it's not recently. I always suka menyendiri. I stay in the clinic late. Sometimes I go hiking alone. I go cycling alone. In fact, I can think and I can walk better alone. Even as a student last time, I study alone more effective rather than study in a group. So I don't think that's new. But yes, I do like being alone. Leave me alone. Me too. Yes, I leave you alone. Yeah, we all do. And then the number four, suka tabiat yang bahaya. Yes, there's a bit of me in that also. I suka tabiat yang bahaya. I mean, I like to take risks. I go hiking. I go climbing mountain, which is something quite bit dangerous. And I've been trying to get myself doing some skydiving and some of this parachuting, gliding, and everything. I'm planning to do that, which is quite dangerous. But yeah, I do have that. But again, they are not new. It has to be recently if it's signs of depression. So no, I don't think I'm depressed in that way. It's your hobby. How can you be depressed? Hey, you make a very good doctor. Yang kelima, dokter. Are you Yeah. alone with God? Yeah, nobody asked me that before. Alone with God means yang nomor 5. Thank you. Poin nomor 5. Yang kelima itu hilang minat Hilang minat sama dunia. kepada hal-hal yang Hal dunia ada. Nomor 5. Is it? no, not hilang minat. Yang nomor 5 itu dia tiba-tiba jadi holy. Ya, I suppose you are right. Hilang minat kepada perkara-perkara dunia. Dia tiba-tiba jadi holy. Dia mau minat kepada perkara-perkara yang Tuhan dan sorga sahaja. Interesting. If I said yes to that, people think that I am naughty lah. I'm okay. I'm okay. I don't really pursuing interest in religion, in God and everything and all that. I used to be very active last time, but not anymore. But then again, this is not happens to me recently. As I said, it has to happen recently for it to be used as a diagnosis for depression. True. At least in the last 2 weeks. Time frame. 1 month. Yeah, I can take 1 month. Time frame very But important. if it's been happening for months and years, yeah, probably it's not related to depression anymore. I see.